dengan judul Bidadari yang Mengembara. Luar biasa ya, kita tidak akan kepikiran bagaimana bisa seorang Ais Laksana itu menyusun kalimat yang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anggoni Ihsan Channel dalam agenda bincang buku. Akhirnya ya, setelah beberapa lama, akhirnya kami bisa kembali lagi untuk membuat video bincang buku. Dan hari ini buku yang akan kami bincang, yang akan Bang Ipul bincang adalah salah satu karya sastra dari Ais Laksana, kumpulan cerpen. Ini dia, dengan judul Bidadari yang Mengembara. Kumpulan cerpen dari Ais Laksana. Dan di sini tertulis Ais Laksana adalah penulis sastra terbaik versi majalah Tempo tahun 2004 dan 2013. Ini bukunya. Jadi Bang Ipul akan membincang apa isi dari buku kumpulan cerpen ini. Oke? Langsung saja saya silakan ke Bang Ipul untuk membincang bukunya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak orang yang tahu buku mana buku-buku bagus ya. Apalagi di daerah kita ini ya. Nama Ais Laksana ya. Kita tahu kalau kita menekuni buku-buku sastra ya, itu kita mendapat sebuah nama penulis sastra terbaik ya, namanya Ais Laksana ini. Kita kenal beliau adalah penulis cerpen ya, dan juga banyak begitu menulis esai ya, dan dari buku-bukunya, dari cerpen-cerpen yang dia tulis itu, kita bisa tahu bahwa ternyata menulis sebuah cerita itu tidak gampang karena selain ciri utamanya yaitu kemampuan dalam pemilihan kata dan mengendalikan bahasa, juga yang paling penting adalah adanya satu misi ya, atau ada satunya warna pikiran, atau ada satu hal yang ingin ditampilkan dari tulisan itu ya. Meskipun itu kita tahu berupa cerita, dan mungkin bagi orang yang belum terbiasa membaca cerpen-cerpen seperti Ais Laksana punya ini ya, yang karya Ais Laksana itu akan menangkap mungkin hal-hal yang seperti dongeng. Nah, tetapi di dalamnya itu kalau kita perhatikan pilihan kata atau penyusunan kalimat itu sangat luar biasa ya. Kita tidak akan kepikiran bagaimana bisa seorang Ais Laksana itu menyusun kalimat yang seperti ini. Nah, di dalam buku ini misalnya ya, Bidadari yang Mengembara. Nah, sebelum kita ulik isinya ya, saya perlu ceritakan bahwa buku ini saya dapat di salah satu toko buku yang ada di sini ya, di Kota Palu. Saya lihat buku ini berapa kali kita datang ke situ ya, buku ini seperti tidak tersentuh. Jadi saya berkesimpulan bahwa orang-orang tidak mengenal ya buku ini ya, atau penulisnya. Kita kan melihat ada banyak penulis pop, banyak buku-buku novel ya, buku-buku cerpen yang lain itu laku keras karena promosinya mungkin ya di platform menulis digital. Tapi buku-buku ini ya, kita sangat bersyukur ya waktu mendapatkan buku ini. Ternyata ada di sini di daerah kita ya, Sulawesi Tengah. Nah, itu saya katakan tadi, tidak banyak orang yang mengetahui, dan sekaligus juga tidak tahu mengetahui, banyak orang yang tidak tahu
mana buku sastra dan mana buku yang bukan sastra, walaupun dia fiksi. Ya, jadi tidak semua cerita cerpen, tidak semua novel itu adalah buku sastra. Ya, kita bisa melihat argumentasi-argumentasi dari kritikus sastra seperti Saus Situmorang, ya, dan kawan-kawan, ya, bahwa tidak semua, ya, buku fiksi itu adalah buku sastra, karena banyak juga buku-buku yang sekedar menyajikan tema-tema yang monoton, ya, yang tidak peduli dengan kritik sosial, ya, yang tidak peduli dengan kemampuan mengendalikan bahasa, eksperimentasi kalimat, dan juga tidak tidak mengejar keutamaan bagaimana membuat cerita yang baik dan menyenangkan, ya. Cuman sekedar bagaimana tulisan itu bisa populer. Nah, itu yang perbedaan antara buku sastra dan buku populer. Nah, kita mulai bahwa di sini ada kalimat-kalimat yang tidak biasa, ya, yang disusun oleh A.S. Laksana. Nah, saya misalnya menyebut beberapa, ya. Biasanya kan kita menyebut ketika malam datang, ya, siang berlalu dan malam datang, kan. Tapi di sini dia pakai kalimat ketika malam jatuh. Ya, ketika malam jatuh berarti malam ini berada di atas langit, dan ketika turun ke dunia dia jatuh itu tiba-tiba. Jadi penggambaran yang sangat menggugah nalar kita, ya. Kita dibuat berpikir malam jatuh. Padahal kita biasanya pakai malam datang, ketika siang berganti dan malam datang. Nah, dia juga pakai kata biasa kubenturkan pandangan, ya. Jadi yang biasa berbenturan itu kan antara benda satu dengan benda yang lain. Tapi ini yang berbenturan kan adalah pandangan. Pandangan yang terbentur, ya. Bukan mata yang membentur dinding, ya, tapi penglihatan itu yang membentur. Juga ada yang kalimat-kalimat yang seperti kecoa, ya, yang pecah tertampar sendal. Itu kan kalimat yang tidak biasa, ya. Kalimat yang tidak biasa. Ya, seperti Om Sulak itu bikin kelas menulis. Kelas menulisnya itu namanya menggambar dengan kalimat. Kalau saya tidak salah, menggambar dengan kalimat. Jadi kalimat itu jadi seindah itu untuk disampaikan. Ada juga di sini dia tulis rasa sepi yang menggigit debar jantung. Ya, itu semacam kalimat-kalimat yang kata-kata yang dipadu-padankan itu yang tidak biasa kita baca. Yang tidak biasa, tapi juga tidak menjadi lebay, kan. Kalau kita biasa baca-baca buku-buku fiksi yang lainnya, cerita, ada kalimat-kalimat yang sengaja dibumbu-bumbui tapi akhirnya jadi tidak enak, ya, jadi kelihatan lebay, kan. Jadi tidak masuk akal. Dan ini walaupun dia tidak biasa, tapi jadinya enak dibaca. Ya, enak dibaca, nyambung. Jadi ya. Indah. Jadi kemampuan itu yang tidak dimiliki. Dan mungkin juga yang utama dari sebuah cerpen itu yang ditulis ini ada pesan-pesan atau kritik sosial yang ditampilkan. Misalnya di sini, ya, yang paling saya sering baca itu, dan kadang juga pernah saya bikinkan kutipan, yaitu cerpen di sini berjudul Bulldozer. Bulldozer, ya. Bulldozer. Jadi seseorang yang bernama Alit, ya, yang kebingungan. Selalu Alit. Ya, tokoh ini banyak menampilkan nama Alit, ya. Kalau Alit itu kan kalau kita dalam kebiasaan sehari-hari sebagai lawan dari elit, ya. Kalau elit itu kan di atas. Golongan Alit itu golongan yang di bawah. Jadi seorang yang bernama Alit sampai bingung, ya, heran kenapa bisa bulldozer itu, ya, yang digunakan untuk menggusur mengejar-ngejar bapaknya 3 kali.
Yang pertama ketika rumah mereka akan digusur, ya. Yang kedua, ketika mereka pindah, akhirnya terpaksa pindah ke rumah nenek, ya, menempati pekarangan nenek yang masih kosong, ya, pekarangan nenek yang masih kosong. Dan ketika datang pelebaran jalan, mereka harus pergi lagi, harus merelakan lagi tanah yang tanah yang di tempat itu digusur sebagiannya untuk pelebaran jalan. Pelebaran jalan. Dan kemudian yang ketiga, ketika ayahnya si Alit ini wafat, ya, sampai tanah kuburannya itu, ya, harus dipindahkan karena lokasi itu harus digusur lagi, ya. Jadi seperti itu. Jadi bahkan sampai Sampai ke liang lahat pun. Sampai ke liang lahat pun ayahnya dikejar-kejar bulldozer. Dan ini mengingatkan kita akan peristiwa-peristiwa penggusuran ya di berbagai negeri, ya. Dan di situ menariknya karena bapaknya Alit ini, ya, dia selalu berpesan bahwa setiap orang menggenggam nasibnya sendiri, ya. Jadi mengeluh terhadap apa yang dihadapi itu sama dengan upaya memprotes Tuhan. Jadi di satu sisi si Alit sebagai anak ini, dia ingin kebingungan, ya, kenapa harus digusur, tapi dia juga tidak bisa mempertanyakan karena itu adalah takdir yang digenggam, ya, sehari-hari gitu, ya. Kenapa harus ada bulldozer yang menggusur-gusur itu, ya? Sama seperti banyak orang yang ada di masyarakat kita, ya. Tiba-tiba, ya, tambang masuk dan kita harus kehilangan rumah, tanah, ya. Tiba-tiba saja, ya, tanah kita harus dijual, ya, dipaksa dijual, sementara kita tidak mau, kan? Padahal ada tambang yang mau masuk, dan ketika kita protes, ya, tahu sendiri apa akibatnya. Juga di sini ada itu banyak terjadi cerita seekor ular di dalam kepala. Iya. Dia menggambarkan cerita itu dengan sangat bagus, ya. Ular di dalam kepala. Itu cerita yang ini menarik sekali. Ya. Bercerita tentang seorang perempuan yang merasa bahwa di dalam kepalanya itu seperti ada ular yang menggigit-gigit otaknya, sehingga dia harus berbuat hal yang aneh-aneh, ya. Ya, tapi singkatnya kalau kita tahu ini cerita adalah orang yang pikirannya sebenarnya terganggu, ya. Pikiran terganggu, dan ada semacam narasi yang disisipkan, narasi bagaimana ular menggoda Hawa di surga, ya. Misalnya ular dalam kepala itu dia meminta dokter untuk mengeluarkan, ya, tapi ular itu menggodanya. Jadi dibikin seperti narasi, ada ular yang menggoda supaya bagaimana si perempuan meminta sang laki-laki untuk mengambilkan sebiji buah itu, ya, dan dimakan. Jadi seperti ada narasi ketika Hawa meminta Adam untuk memetikkan buah huldi itu. Jadi itu jadi seperti itu. Dan yang paling syarat akan dongeng itu sebenarnya ada di judul yang diangkat di sampul ini, yaitu Bidadari yang Mengembara. Jadi seorang juga yang namanya Alit, ya, ketika dia terakhir bertemu dengan kekasihnya bernama Nita, ya, ini lagi dia pakai kalimat setelah dihantam kata-kata, ya, setelah dihantam kalimat, dia merasakan. Jadi kalimat yang
sengaja di apa kalimat yang ditemukan itu menjadi apa penyebab kejadian. Misalnya begini, pertemuan terakhir dengan Nita, ya, karena akibat hantaman kalimat sewaktu pertemuan terakhirnya, dia jadi berkunang-kunang. Jadi kayak seolah-olah dijotos dan mata berkunang-kunang. Dan kunang-kunang itu yang menunjukkan jalan dia kemana, sampai di sebuah muara ya. Sampai di sebuah muara, tiba-tiba datang seperti malaikat turun dari langit. Ya, sebenarnya ceritanya itu didahului oleh dia kecopetan ya. Kecopetan, dikeroyok, ditumbuk dadanya sampai memar, dan kelak dada yang memar itu yang membuatnya berkesimpulan bahwa nanti dia kehilangan tulang rusuknya ya. Dan itu yang dicari menjadi apa? Kekasihnya yang hilang dan dicari. Dan ini sebenarnya syarat akan dongeng itu ya. Nah, jadi seperti itulah Ais Laksana dalam menyusun cerpen-cerpennya. Di sini ada banyak, ada juga yang disinggung masalah kakaknya yang menjadi waria itu ya. Iya. Yang menjadi waria. Jadi seperti itu. Jadi walhasil ya, menulis cerpen itu memang tidak ala kadarnya ya. Asal membuat kalimat, asal kalimatnya sudah jadi dari awal sampai terakhir selesai, tidak seperti itu. Ya. Tulisan bagus memang, tulisan yang bagus itu kata orang adalah tulisan yang selesai, tapi tulisan terbaik itu adalah tulisan yang syarat dengan sastra, yaitu kalimat yang susunan kalimat yang bagus, yang enak, dan juga di dalamnya ada ajakan untuk berpikir dan punya misi ya, punya misi atau punya hal yang ingin disampaikan, bukan cuma pesan moral, tapi ada konflik yang membuat kita cenderung berpikir bahwa penyelesaian masalah dalam satu cerita itu tidak tunggal ya. Padahal sebenarnya punya makna yang sangat dalam, yang berterus terang ya. Ada kan tulisan itu yang demi mengangkat moralitas, tokohnya dibikin suci sekali kan. Padahal kan tidak ada yang begitu di dunia. Ya, misalnya dia mengangkat tokoh cerita yang latarnya agama dan tokohnya itu orang alim, dan orang ini ya, orang alim ini dibuat supaya sebenarnya dia itu tidak ada celah sedikit pun dia berbuat dosa, atau bahkan sisi kemanusiaannya itu ditampilkan ya seperti apa, sosok yang sangat mulia kan, itu tidak. Ada juga seorang manusia bejat dengan sedikit moral ya. Jadi itu yang jadi itu kita bisa pelajari dari Ais Laksana, yaitu penentuan tokoh dan penyelesaian cerita itu, yang penyelesaian cerita pun ya kadang tidak tidak sesuai dengan, maksudnya tidak tunggal, kita menafsirkannya tidak tunggal. Jadi selalu ada poin yang ambigu di akhir ya. Jadi itu kita bisa tafsirkan kira-kira seperti apa ya, maunya cerita ini. Jadi orang akan menafsirkan punya penafsiran yang berbeda-beda. Dia menyajikan dari satu cerpen. Ya. Dia menyajikan satu kesimpulan yang tidak tunggal, tapi dia membuat kita kesimpulan yang ditampilkan cerita itu membuat kita bertanya-tanya, kira-kira nanti kenapa ya? Tuh? Jadi kita diajak untuk berpikir. Itulah karya sastra. Bedanya karya sastra dengan karya populer itu ya, yang sekedar menampilkan sesuatu untuk menjadi populer dan penulisnya terkenal dan menjadi, ya itulah itu perbedaannya. Dan ya itu saja saya kira tentang buku kita pada kali ini ya. Jadi kalau teman-teman yang penasaran Ais Laksana itu orang yang bagaimana, itu bisa dilihat, beliau aktif di akun FB Ais Laksana. Halaman FB Ais Laksana. Jadi bisa dilihat di situ. Ais Laksana itu sering posting tulisan-tulisannya, biasanya cerpen.
atau esai itu. Ya. Itu aktif di situ. Jadi silakan teman-teman cari dan lihat tulisan-tulisan beliau itu seperti apa gitu. Siapa tahu ada juga yang mau ikut dengan kelas menulisnya. Kebetulan saya ingin sekali ikut, tapi saya belum punya kemampuan untuk ikut kelas menulis. Oke, sampai di sini dulu bincang buku kami, bincang buku kita, Bidadari yang Mengembara, kumpulan cerpen. Jadi teman-teman kalau misalnya suka dengan buku ini, mau baca, penasaran, silakan beli bukunya yang ori ya. Jangan yang bajakan ya, untuk menjaga supaya dunia perbukuan kita ini tetap baik. Beli yang ori, oke? Jangan beli yang bajakan ya. Memang harganya lebih murah, tapi lebih baik beli yang asli. Oke? Sampai di sini dulu bincang buku kami. Sampai bertemu di bincang buku berikutnya atau video-video di bincang tema dan atau video-video yang lain. Kalau misalnya teman-teman ada request buku yang mau kami bincang, silakan langsung cantumkan di kolom komentar mau buku apa, penulisnya siapa. Kalau masih bisa kami jangkau, akan kami jangkau dan kami baca dan akan kami bincang di channel ini. Kalau misalnya ada yang kurang dari penjelasan tadi, atau misalnya ada yang salah atau ada yang kurang berkenan, itu teman-teman bisa langsung kritik dan sarannya di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video kami. Sampai bertemu di video berikutnya. Kami ucapkan selamat membaca, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.